Kali ini gue mau bahas parfum lokal lagi dari Tem. Seperti apa? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Ini dia disclaimernya. Oke, itu tadi dia disclaimernya tanpa panjang lebar. Yuk kita bahas. Hai Sobat Koki Wangi, balik lagi sama gue Hendry. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Ya di video kali ini gue mau bahas salah satu parfum lokal yang tahun lalu gue sempet datang ke event acara Jakarta X Beauty. Di situ ada parfum lokal yang menarik buat gue, yaitu Tem namanya. Tem ini artinya temptation ya. Nah parfum ini tuh temanya binatang ya. Jadi mirip banget kayak brand Zoologist dari Kanada, tapi ini dengan kearifan lokal. Sebelum kita bahas parfum, ada hal yang menarik yang mau gue bahas ke kalian, yaitu jadi mereka punya lilin. Lilinnya itu ada 4 varian ya. Gua cuma punya yang 2 ini. Kenapa? Karena menurut gua inilah yang paling enak di hidung gua. Ini yang nomor 2, gue belum pakai sama sekali. Gua akan kasih lihat ke kalian. Jadi kayak gini ya. Ini memang ada sedikit hitam karena dari catnya yang ngeletek gitu sih. Terus masuk ke tutupnya, jadi dia agak kotor sedikit. Tapi buat gue sih nggak masalah ya. Wignya seperti kalian, ini bagus banget wignya. Dia tebel gitu, agak kayak serat kayu ya, bukan yang kayak benang-benang biasa di lilin biasa gitu. Wig yang ini jadi pembakarannya tuh lebih besar, dan ini tuh dari soy wax ya, jadi lebih lembut, gampang cair, dan teksturnya lebih bagus ketimbang sama lilin-lilin yang pada umumnya. Gue cukup amazed karena ini wanginya enak banget menurut hidung gue, dan solid, botolnya, packagingnya, semuanya, bahannya juga bagus, aromanya oke, distribusi aromanya juga bagus. Gue itu biasanya jarang banget pakai lilin, tapi ketika gue coba ini di outletnya mereka yang pas kemarin ada di pameran, itu gue tertarik banget buat beli, dan harganya murah banget untuk soy wax ya. Gue dapet ini satu di angka belum sampai 200.000, kalau nggak salah 190.000 deh. Ini tuh beratnya 230 gram, jadi lumayan banyak ya. Nah si 02 ini namanya Escape to the Forest Air. Aromanya itu agak sedikit green, tapi juga gue ngerasa citrusnya lumayan dominan ya, agak sedikit arti juga. Dan lilin ini tuh aromanya ngingetin gue sama permen Super Duper, kalau kalian tahu itu yang asem banget terus citrusi. Nah itu aromanya menurut gue ada kemiripan ke sana, nuansa-nuansa ke permen itu gitu. Jadi makanya gue pilih ini karena gue punya masa lalu sama permen itu. Waktu gue kecil gue suka banget permen itu. Terus gue punya yang nomor 4. Nomor 4 ini yang sering gue pakai. Nah dalamnya seperti ini ya. Wignya udah agak hitam, gue pakai. Lumayan irit sih sebenarnya. Gue biasa pakai ini tuh 1 jam sampai 2 jam gue bakar, habis itu gue matiin di ruangan AC ya. Nah itu aromanya tahan sampai 6 jam gitu, karena ruangannya gue nggak terlalu besar, jadi tetap masih ada sampai bahkan besoknya gitu. Nah biasanya gue bakar ini memang di malam hari ya. Tapi buat gue ini aromanya kayak orange popsicle ya, jadi kayak ice cream yang orange-nya orange mandarin. Gue ngerti juga kenapa dikasih nama wine, karena ya warnanya merah, terus nuansa-nuansanya memang kayak di lounge gitu ya, yang hangat, warm, agak menenangkan aromanya, tapi juga kind of boozy sedikit ya. Jadi buat kalian yang suka lilin, gue rekomendasiin banget kalian coba lilin ini, karena di samping murah, distribusi aromanya juga bagus, bahan yang dipakai juga bagus. Jadi buat gue ini worth to buy banget. Untuk belinya kalian bisa cek langsung IG-nya mereka atau DM langsung, karena gue juga nggak bisa lihat, nggak ada di online store ya. Gue beli ini kan waktu mereka ada di pameran, jadi mereka kenalin lilinnya, gue langsung suka, gue langsung beli aja gitu. Nah sekarang kita bahas parfumnya ya. Ini parfumnya seperti ini ya, packagingnya. Dia ada 2 packaging waktu terakhir gue beli itu. Kayak kalian lihat ini ada satu yang ada listnya, warna agak coklat gold, terus yang ini tuh nggak ada. Belakangnya seperti ini. Sampingnya juga begini ya, juga sampingnya, dan bawahnya seperti ini. Gue nggak tahu yang sekarang mereka jual itu packagingnya yang mana ya. Dari kedua packaging ini, gue tuh paling suka yang ini. Kenapa? Karena ini gampang banget untuk didorong gitu. Tuh. Dorong aja tuh udah bisa keluar. Jadi setiap pembelian parfum ini itu kalian mendapatkan warranty card-nya seperti ini ya. Gitu. Terus dalamnya tuh seperti ini, ada busanya. Busanya cukup tight ya, ketat. Nah kalau yang satu lagi itu nggak ada dorongannya, jadi kalian harus tarik.
Nah, tariknya ini agak susah ya. Dalamnya sama seperti gini juga. Tapi yang bedanya ya satu didorong, satu ditarik. Terus materialnya juga beda. Kalau yang ini yang tadi ditarik, itu gue lebih suka warnanya lebih vibrant ya, lebih nyala, terus agak sedikit kebiruan, warnanya lebih jelas. Kalau yang satu lagi, yang didorong itu, warnanya tuh agak mati gitu, agak matte sedikit, tapi teksturnya kayak kalian lihat tuh ada corak-coraknya gitu di boxnya. Tapi gue prefer yang polos, yang kayak gini. Dan dua-duanya hard box ya. Jadi keras, solid banget, aman untuk kalian simpen. Oke, botolnya seperti ini. Dia tutupnya kayu ya. Ada tulisannya TEM, sprayernya biasa gini, terus belakangnya itu kayak ada cat yang timbul. Gambarnya ini adalah gambar yang si cover tadi. Bawahnya ada badge code, ada barcode-nya juga. Dan ini sudah BPOM ya. Kita coba sprayernya. Bagus ya, agak sedikit mengerucut, tapi distribusi jusnya lumayan banyak. Oke, lanjut. Kalau tadi lilinnya punya 4 varian, kalau ini parfumnya punya 6 varian ya. Kita bahas yang paling pertama, itu yang dari aromanya paling light dulu menurut gua, yang paling tipis. Oke, di nomor pertama gue punya Livre. Livre ini gambarnya kelinci ya, warnanya putih, aromanya itu musky, ada white floralnya menurut gua kayak gardenia atau peony gitu, sedikit sweet juga, dan sedikit kayak nuansa-nuansa embun di pagi hari. Gue juga ngerasa kayak mungkin ada sentuhan lily of the valley-nya atau muge gitu ya. Ini parfum yang simple banget, unisex, cowok-cewek bisa pakai di umur-umur 15-16 tahun ke atas. Ini buat yang masih sekolah, yang asal wangi aja, ini bisa banget kalian pakai parfum ini ya. Untuk ketahanannya di gua itu kurang lebih moderat ya, 4-6 jam. Tapi di sejam awal itu projectionnya nggak begitu tebal. Ini parfumnya yang tipis-tipis aja, agak light wave, tapi longevity-nya lumayan oke ya. Next, di nomor kedua gue punya Lumiere et Ombre. Lumiere ini gambarnya rusak ya, warnanya orange. Aromanya itu fresh orange blossom, jadi agak-agak citrusi, tapi juga musky, ada sedikit nuansa cottonnya menurut gua. Jadi wanginya clean, bersih, agak sedikit airy juga, dan ini wangi-wangi kayak sparkling, kayak soda orange gitu. Nanti di dry down-nya itu musky-nya lebih terasa, aroma clean-nya lebih dominan ya. Sama kayak Livre, ini cocok banget buat cewek cowok. Di umur 15 tahunan ke atas ini udah fine-fine aja menurut gua buat kuliah, sekolah gitu-gitu. Oke banget, buat nge-gym juga oke, mau ngantor oke, mau hangout boleh. Ini versatile banget ya. Sama juga SPL-nya moderat, di sejam pertama itu lumayan similir-similirnya dapat, longevity-nya bisa 4-6 jam tergantung kondisi ya. Buat kalian yang cari parfum citrus agak fizzy, sparkling, terus juga clean, kalian mungkin bisa coba parfum ini. Nah, di parfum ini dan seterusnya itu udah mulai aromanya yang tebal-tebal ya. Oke, next di nomor ketiga gue punya Jean Delors. Jean Delors ini tuh gambarnya beruang, warnanya agak sedikit hitam kecoklatan. Parfum ini tuh aromanya manly ya, agak sedikit coconutty dan sedikit manis. Aromanya juga linear menurut gua, dan parfum ini tuh ngingetin gua sama 1 Million Parfum atau juga JPG Le Beau. Coconutty-nya di sini nggak setebal kayak Le Beau gitu ya. Dia agak slightly aja, terus agak sedikit insensi menurut gua. Jadi memang ini aromanya sih manly banget dan cukup tebal ya. Woody-nya juga lumayan agak berasa di situ. Parfum ini cocoknya buat laki-laki di umur 25 ke atas. Buat stylenya yang agak lebih rapi, agak semi formal, ini lebih masuk ke sana ya. Atau leather jacket juga ini masuk ke sana. Next, lanjut di nomor keempat gue punya Cleon. Cleon ini gambarnya owl ya, burung hantu, dan nuansanya merah. Parfum ini dibuka dengan nuansa yang manis. Manis berries, fruity, agak sedikit floral ya. Parfum ini juga ngingetin gue nuansa-nuansanya kayak sirup koko pandan ya. Terus juga agak creamy dan floral ya di dry down-nya. Parfum ini juga unisex, cowok cewek bisa pakai di umur 20 tahunan ke atas. Ini lebih casual sih, lebih masuk. SPL-nya juga sama, moderat di 4-6 jam. Jadi bukan yang mabul-mabul gitu ya. Walaupun manis, tapi ini aromanya cukup tebal. Next di nomor kelima gue punya Pantheon.
Ya, Pantheon ini menurut gua adalah parfum yang paling unik dari Tem ini ya. Kenapa? Karena dari desainnya juga lucu, warnanya ungu, binatangnya itu adalah Black Panther, aromanya unik banget. Di openingnya itu kalian akan dapetin aroma hijau, kayak rumput yang dipotong atau pohon palem yang dipotong. Aromanya green banget. Di situ juga ada fig leaf-nya, terasa sekali fig leaf-nya. Tapi dry down-nya bener-bener berubah total banget. Dry down-nya itu kayak ada tobacco-nya gua ngerasa, terus juga manis, ada sedikit leathery-nya. Jadi bener-bener dari green ke spices itu bener-bener loncatannya jauh banget. Tapi di kulit gua mereka develop-nya seperti itu ya. Pantheon ini lumayan tebal di antara parfum yang tadi sebelumnya gue sebutin ya. Dan aromanya cukup berani ini. Parfum ini cocok buat laki-laki atau juga perempuan kalau mau agak maskulin. Kalian bisa coba parfum ini. Di umur 25 ke atas ya. Ini aromanya dewasa banget, green banget, bener-bener beda sama yang keempat tadi. Buat casual masuk, buat formal juga masuk. Ini versatile ya, siang malam juga oke. Jadi kalau kalian suka parfum yang bernuansa green, tapi juga dibalut dengan nuansa spices, kalian bisa coba parfum ini. Next, the last but not least, yang keenam yaitu Soleil. Ya, Soleil ini tuh gambarnya burung ya, gue tapi nggak tahu burung apa. Kalian bisa lihat sendiri ini, burungnya seperti ini. Warna nuansanya biru agak sedikit Tosca ya. Dari keenam parfum Tem ini, Soleil inilah yang paling tebal, paling berani menurut gua. Aromanya benar-benar beda banget dari yang kelima tadi. Ini parfum dengan nuansa oud rose saffron, agak timur tengah gitu. Sama ada sedikit manisnya, hampir Arabic aromanya. Jadi kayak parfum-parfum timur tengah tapi enggak yang sedominan atau setajam parfum-parfum Arab yang pernah gua coba. Ini juga ada rempah-rempah khas timur tengahnya di aroma ini. Parfum ini juga di dry down-nya tuh gue ngerasa semakin lama incense-nya semakin keluar ya. Tapi bukan yang bold banget, yang light wave, tapi insensinya lumayan terasa di situ. Kembali ini parfum yang unisex, cewek cowok bisa pakai, tapi ini lebih maskulin sih menurut gue. Untuk umur-umur di atas 28 sampai 30-an ke atas lebih masuk sih. Ini formal occasion lebih cocok. Jadi kalau kalian pengen Tem yang bernuansa sedikit Arabic, kalian mungkin akan suka parfum ini. Kesimpulannya adalah, buat gue parfum lokal ini menarik untuk kalian coba ya. Harganya itu sekitar hampir 400.000, tapi belakangan gue suka lihat mereka ada diskon atau promo-promo yang beli 600 dapat 2, atau juga kadang-kadang di bawah 300 satuannya. Jadi menurut gue untuk harga segitu, isinya 50 ml dengan konsep yang bagus, blendingannya juga oke, tekstur dan juga aromanya cukup mumpuni untuk di parfum lokal sekarang. Buat gue sih worth it aja ya. Dan juga spektrum aromanya, pilihan aromanya itu banyak, dari yang paling tipis, yang bersih ada, yang seger ada, terus mau yang sedikit lebih bold, berstatement atau berkarakter juga ada. Semua pilihannya dia kasih untuk kalian pilih mau yang mana yang cocok dengan personal kalian. Dan juga tadi lilinnya buat gue oke banget. Untuk harga belum sampai 200.000, di angka 190 itu kalian udah bisa dapat soy wax. Itu buat gua it's a good deal banget ya. Jadi overall buat gua Tem ini patut untuk kalian coba ya. Oke, itu tadi dia pembahasan kita tentang Tem. Terima kasih banyak buat Tem yang sudah kasih gua bonus beberapa ketika gua beli parfum dan juga lilinnya mereka. Semoga bermanfaat, dan gue juga ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata gua yang kurang berkenan di kalian atau juga kekurangan di dalam video ini ya. Dan tak lupa juga gue ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Sobat Kokiwangi yang udah sering nonton video gue. Sekali lagi, thank you so much. Sehat-sehat selalu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!